Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah muslimin muslimat, ikhwan akhwat, baik yang dalam masjid maupun di luar masjid, yang Allah rahmati, yang Allah cintai, dan yang saya hormati karena Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian terjemah kitab suci Al-Quran. Yang terakhir kita sampai ayat berapa, Pak? 105. Ya, sekarang berarti 106, 107, 108 sampai ain kali ya. Banyakan enggak? Banyak. Apa biar banyak dapatnya? Apa? Ya kata PRW pendek-pendek, ya udah sampai 109 ya, sampai ain ya. Untuk berkahnya talim ini, mari kita awal dengan baca Ummul Quran bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Shadaqallahu alazim. Seperti biasa, sambil kita menerjemahkan per kata, ya silakan bila ada yang perlu ditanyakan sekitar bacaan atau hukum-hukum tajwid ya dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyaddu, pada hari nanti, tabyaddu akan memutih. Tabyaddu ini bentuk kata kerja ya, abyad putih ya. Nah, bayyadha memutih, tabyaddu akan memutih. Wujuh ya. Wujuhun, ada wajah-wajah ya. Wujuhun bentuk jamak pada wajhun ya. Wajhun satu wajah, wujuhun banyak wajah.
Jadi ini sebagai apa? Subjeknya wujuh ini. Wujuh ini yang akan bergerak, berubah, akan menjadi gitu ya, menjadi putih. Watas wadu, dan akan menghitam ya. Kalau aswad, sauda ya, hitam ya, sudah hitam memang. Kalau ini menghitam. Karena memang awalnya bukan hitam gitu ya. Kalau tadi putih bisa dia awalnya memang mukanya hitam kayak saya nih, hitam. Tapi nanti jadi memutih gitu ya. Nah, ini mungkin udah putih, bule ya kan, putih-putih Pak. Tapi nanti taswaddu akan menghitam, wujuhun akan wajah-wajah mereka. Jadi hitam putihnya ini bukan karena apa Pak? Karena memang faktor gen yang memang sudah dasarnya hitam atau putih, bukan ya. Ini karena faktor keimanan dan kekufuran gitu ya. Fa'amma, maka adapun alladzina, orang-orang yang iswaddat ya, menjadi hitam. Nah ini kalau ini bentuk kata kerja lampau, sudah menghitam ya, sudah menghitam. Kalau tadi kan kata kerja continue, akan menghitam. Nah ini sudah menghitam. Apa yang sudah menghitam? Wujuhuhum, wajah-wajah mereka. Nah ini wajahnya orang-orang kafir, jadi hitam. Akafartum, apakah kalian menjadi kafir? Ya, A-nya istibham ya, pertanyaan. Apakah kalian menjadi kafir ba'da imanikum, setelah apa? Imannya kalian. Jadi gambarannya orang beriman menjadi kafir, berarti orang murtad ya. Orang yang meninggalkan agama Islam, cari agama selain Islam. Fadzuku, maka rasakanlah ya. Ini untuk amr ya. Fadzuku, maka rasakanlah oleh kalian semua ya, orang-orang kafir dengan wajah yang hitam tadi, suruh ngerasain apa? Ngerasain al-adzab, azab ya. Jadi bukan suruh nyicipin gorengan pisang, bukan ya. Apalagi sate, bukan, tapi azab. Di apa? Fadzuku, dzuk itu Pak arti aslinya nyicipi ya, nyicipi. Merasakan. Ulang, fadzuku, maka rasakanlah oleh kalian semua al-adzaba, azab, siksaan, bima ya, bi-nya bermakna sababiyah ya, dengan sebab gitu ya. Dengan sebab ma, apa yang kuntum, adalah kalian takfurun, kalian kufur, artinya mengingkari, mengkufuri, menutup diri. Kafar itu artinya nutup ya Pak. Jadi orang yang kafir itu orang yang menutup hatinya untuk mendapatkan apa? Pencerahan iman. Jadi kufurnya dengan apa? Dengan sebab apa yang kalian kufur. Maksudnya kufur dengan perintah Allah, ajakan suruhan Rasulullah, mengingkari, mengkufuri Al-Quran. Jadi orang yang mukanya menghitam ini orang kafir. Wa amma, dan adapun alladzina, orang yang ibyadot. Nah ini bentuk lampau juga ya. Kalau tadi tabyaddu bentuk continue, akan memutih. Kalau ini sudah putih ya, sudah menjadi putih. Jadi jangan khawatir yang mukanya hitam karena gen, karena memang keturunan orang hitam Pak, nanti akan jadi putih. Wujuhuhum, wajah-wajah mereka ya, wajah-wajah mereka menjadi putih. Fafi, maka di dalam rahmatillah, rahmat Allah. Ini adalah orang beriman, karena yang dirahmati pasti orang yang beriman. Rahmat adalah rahmat Allah di sana berarti apa? Surga ya. Rahmat Allah di akhirat ya surga. Di surga. Hum, mereka, fiha, padanya, di dalam surga ya, di dalam surga, khalidun, kekal. Jadi rahmat di sini maknanya
surga ya, karena jelas di sana ada kalimat hum fiha, padanya, di dalamnya, dalam rahmat, berarti dalam surga, khalidun, mereka kekal. Tilka itu adalah ayatullah, ayat-ayat Allah. Jadi penjelasan yang kita dapatkan dari ayat ke ayat yang telah kita baca tadi, kita dengar penjelasannya ya, itu adalah ayat-ayat Allah. Natsluha, kami membacakannya. Jadi ayat Al-Quran keseluruhan ini Pak, termasuk ayat-ayat Allah yang sebelum Quran, Injil, Taurat ya, itu juga ayat-ayat Allah. Natsluha, kami membacakannya ya, membaca di sini pasti disebut adalah ayat suci ya, karena pakai kata tala yatslu tilawah, bukan buku atau kitab selain ayat suci. Natsluha, kami membacakannya alaika, atas kamu Muhammad, bil haqqi, dengan hak ya. Jadi kita baca berhenti di situ karena wakaf, ditahan 2 ketuk baru muncul qalqalah. Namanya qalqalah akbar, bukan kubro ya, akbar. Tilka ayatullahi natsluha alaika bil haqq, gitu ya. Bil haqq, ditahan 2 ketuk baru muncul qalqalah. Ditahan 2 ketuk dulu. Jadi saya ulang, tilka itu adalah ayatullah, ayat-ayat Allah ya. Pakai tilka. Tilka itu sebenarnya kata petunjuk jauh ya, bukan hadhihi ya. Seperti dzalika sama ya. Dzalika juga kata petunjuk jauh. Hanya kalau dzalika itu secara gender menunjukkan laki-laki, kalau tilka perempuan. Karena ayat pakai jamak muannats salim ya. Jamak yang menunjukkan arti perempuan. Tapi bukan berarti ayat itu perempuan ya, tidak. Nah, kenapa pakai tilka, kata tunjuk jauh, sebagai apa? Takzim ya, pengagungan Allah terhadap ayat-ayatnya ini. Itu Allah aja menghormati Quran ya dengan kalimat tilka atau dzalikal kitab. Nah, dzalika itu kan kata tunjuk jauh itu. Tapi mananya adalah ini, itu sebagai takzim, pengagungan. Ini juga sama. Tilka, bukan hadhihi ya, bukan hadhi tapi tilka. Kalau ayatullah, ayat-ayat natsluha, yang kami membaca, pakai kami di sini ya Pak. Kenapa kami, enggak aku? Karena memang Rasulullah pun dapatnya enggak langsung dari Allah, lewat malaikat Jibril ya. Di sini artinya memang Allah tidak sendiri melibatkan makhluk yang lain, yaitu malaikat. Maka pakainya kami. Natsluha, kami, ada juga yang memahami takzim juga ya. Allah itu satu, tapi menggunakan kata kami itu sebagai apa? Takzimul li nafsih, pengagungan pada diri sendiri. Dan itu sah-sah saja ya Allah ya kan. Natsluha, kami membacakannya itu ayat-ayat alaika, kepada kamu, bil haqqi, dengan benar ya. Walaupun setengahnya orang-orang kafir mengingkari ya, macam-macam. Ada yang bilang apa? Tilka asatirul awalin, itu hanya apa? Dongeng katanya ya, dongeng orang-orang terdahulu. Ada yang bilang itu adalah syair ya. Itu komen-komen miring, keji ya, orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Nabi nggak pernah bersyair ya. Dan Allah nggak mengajarkan syair ya. Kata Allah dalam Quran surat Yasin ya kan, wa ma 'allamnu syi'ra, apa? Wa ma 'allamnu syi'ra wa ma bagilah. Dan kami nggak pernah mengajarkan syair pada Muhammad, nggak pantas Muhammad bersyair. Jadi nggak mungkin Nabi bersyair ya. Wa mallahu, dan tidaklah Allah itu yuridu, menghendaki, zulman, kezoliman ya, zolim ya, diartikan biasanya menganiaya diri sendiri. Zulman, kezoliman, lil alamin, kepada alam, maksudnya kepada apa ya, ala alamin, seluruh alam ya.
Allah itu nggak pernah zolim, baik itu alam manusia, alam jin, alam malaikat, ya, alam gaib, alam nyata. Allah nggak pernah zolim. Allah menghendaki apa? Kebaikan. Walillahi, dan bagi Allah ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit-langit, jamak samawati, ya. Jadi semua di langit-langit yang 7 lapis itu semua punya Allah. Semua punya Allah, Allah yang mencipta, Allah yang mengambil, menghilang, membatasi, yang mengganti dengan yang baru dan sebagainya, yang menumbuhkan, ya. Itu punya Allah semua. Karena Allah tuh mulkus samawati, raja langit-langit, wal raja juga raja yang di bumi. Wa ma fil ardi, dan apa-apa yang di bumi semuanya punya Allah, ya. Kita ini hanya menikmati saja. Ya, segitu itu kita masih pada kurang bersyukur, ya. Padahal kita tinggal menikmati. Wa ilallahi, dan kepada Allah turja'ul umur, dikembalikan segala urusan. Jadi urusan apa saja memang semua kembalinya kepada Allah, ya. Allah yang punya rencana, ya. Allah yang punya rencana, dan Allah yang akan melaksanakan semua rencananya. Semuanya punya Allah semua, dan semua perkara dikembalikan pada Allah. Baik para jamaah semua, itu sekitar terjemahannya per kata, ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, terjemahan aja dulu, ya silakan, ya, sambil saya sedikit mereview ayat-ayat sebelumnya. Jadi dari ayat ke 103, 104, 105, ya, kita diseru oleh Allah untuk berpegang teguh, ya, dengan tali Allah, maksudnya al-Islam atau Al-Quran. Mengamalkan Quran itu harus berjamaah, harus bersatu, nggak boleh sendiri. Jadi mengamalkan ayat Allah yang mana saja harus berjamaah. Sholat harus berjamaah, puasa berjamaah, haji berjamaah, infak, zakat, semua harus berjamaah. Wala tafarroku, dan jangan berpecah belah, gitu ya. Karena apa? Karena berjamaah itulah rahmat, dan berpecah belah itu azab, kata Nabi. Al jama'atu rahmah, wal furqatu azab. Jadi mengamalkan ayat yang manapun harus berjamaah. Makanya sholat itu Al-Fatihahnya bacanya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kamu kami menyembah. Kalau kita kan sendirian, tapi pakainya kami. Itu memang mengandung arti bahwa sholat itu harus berjamaah, ya. Nah, berjamaah itu bila kita memang terpimpin, ya. Jadi nggak mungkin orang itu dikatakan berjamaah kalau dia sholatnya sendiri. Rame-rame Pak, masjid penuh, sholat semua. Tapi nggak terpimpin. Bareng bahkan gerakannya sama serentak, tapi nggak ada imam. Berjamaah nggak Pak? Ya bukan. Namanya sholat munfarid. Jadi berjamaah itu harus terpimpin, walaupun cuma 2 orang, satu makmum, satu imam, itu baru berjamaah. Kalau nggak ada imam walaupun bareng-bareng, ya namanya sholat rame-rame, ya, bukan sholat berjamaah. Nah, seperti itu. Dan itu begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita nggak boleh, apalagi bermasyarakat ini adalah orang banyak, harus terpimpin, ya, terpimpin, harus punya pimpinan. Nah, ini karena apa? Tadi ada larangan berpecah belah. Nah, ternyata yang hobi, yang senang berpecah belah itu orang-orang ahli kitab, ya, seperti disebut ayat ke 105-nya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, gitu ya. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih dari kalangan, dari sudah apa yang telah datang pada mereka penjelasan. Ini kebiasaan ahli kitab. Nah, orang kafir, ya. Seperti juga disebut dalam ayat berapa tuh, surat Al-Bayyinah, lam yakunil wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinat. Dan tidaklah berpecah belah itu ahli kitab kecuali telah datang penjelasan. Jadi yang hobi, yang senang berpecah belah itu orang kafir, ya, ahli kitab, termasuk orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik. Itu yang mereka paling berat kalau diajak untuk bersatu.
Jadi ada larangan jangan kamu menjadi seperti. Artinya kalau kita berpecah belah berarti sama dengan orang tadi orang kafir, ahli kitab, orang musyrik yang senang berpecah belah. Itu ya. Nah, itu ironinya seperti itu. Mereka berpecah belah, berselisih justru setelah datang penjelasan yang jelas. Nah, sanksinya nggak tanggung-tanggung. Ulaika lahum adzabun adzim. Bagi mereka itu azab yang sangat besar. Ini sanksi orang yang suka berpecah belah, sanksi meninggalkan hidup bersatu dalam berjamaah. Nah, dan seterusnya nih kalau ngelihat di ayatnya di sini pakai la atau apa namanya wakofnya ya. La itu berarti masih ada kelanjutannya. Jadi mereka yang suka berpecah belah ya, mereka yang suka berselisih setelah datang penjelasan itu nanti di akhirat, akan ada sanksinya ya, azab yang sangat besar tadi ya. Nah, ditengerai mereka itu nanti mukanya menghitam tadi ya, menghitam. Jadi ada muka yang memutih dan ada muka yang menghitam. Di sini muka putih disebut duluan, tapi penjelasannya justru yang hitam yang dijelaskan duluan ya Pak. Ya kan? Yauma tabyatu wujuh disebut duluan. Pada hari nanti ada wajah yang bakal akan memutih. Wa taswadu wujuh, dan akan ada wajah yang menghitam. Tapi penjelasannya malah yang menghitam dulu, ya, yang menghitam dulu. Itu orang kafir. Jadi nanti di sana ada ada dua golongan hitam, golongan putih. Tuh. Ada golongan hitam, golongan putih. Jadi ada golput, ada gol apa Pak? Golhit jadi ya. Goltem. Ada golput, ada goltem. Golhit kali goltem gitu ya. Itu. Kalau di sini kita golput dipermasalahkan. Kalau di akhir juga golput yang yang bener kan? Loh iya. Di akhirat golput yang bener. Kalau di sekarang nanti 2024 golput menjadi masalah. Masalah. Tapi kalau di akhirat golput justru ya. Itu ya. Nah, jadi dipastikan orang-orang kafir nanti akan menghitam dengan sendirinya. Ini bukan karena gen ya, bukan karena keturunan ya. Jadi orang yang wajahnya dia putih pun nanti akan jadi hitam gitu, yang putih pun sebagai pertanda bahwa dia calon-calon ahli neraka yang bakal disiksa, yang akan dibakar itu dengan wajah yang menghitam. Kalau dalam ayat lain Pak, bukan cuma hitam, mulutnya bibirnya sumbing. Nah, di ayat lain bibirnya sumbing. Bibirnya sumbing, ini jelek banget itu ya. Iya, dalam ayat lain ya. Itu bibirnya sumbing. Ya, jadi udah hitam, swing lagi ya. Swing itu bahasa Jawa, swing. Ya, nah, swing itu. Nah, itu. Udah hitam sumbing lagi ya. Swing itu bibirnya. Itu. Orang kafir. Nah, kenapa mereka? Karena kafir tadi. Bima Bima kuntum takfurun. Penyebabnya adalah kekafiran ya. Penyebabnya karena kafir. Nah, kalau yang beriman tadi sebaliknya, dia akan memutih. Tadi saat Manat bilang karena wudu. Iya, salah satunya ya. Jadi otomatis kita wajahnya akan putih, tapi bisa tambah putih. Bukan cuma wajah, tapi juga anggota wudu gitu ya. Jadi bukan cuma wajah, tapi juga anggota wudu ya. Sampai Nabi bilang kalau pengen menambah area bagian badan yang gimana bahasanya ya. Kalau pengen area anggota wudu yang putih menjadi tambah lebar gitu ya, maka waktu wudu kita disuruh menjalankan sunahnya. Sunahnya itu termasuk ketika nyuci kaki, nggak cuman sampai mata kaki, sampai ke betis. Kalau sampai mata kaki ya itu mata kakinya aja sampai ke bawah.
yang putih. Tapi kalau mau diperluas, nyucinya sampai ke betis, ya, sampai ke betis. Semua anggota wudhu dari muka, tangan, nah, termasuk kepala, ini akan putih, indah, dalam artian putih indah. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satunya adalah karena kita apa tadi suka berwudhu. Itu orang kafir karuan, kan nggak pernah wudhu kan, nggak pernah wudhu ya. Terus gimana? Orang Islam nggak wudhu. Orang Islam nggak wudhu berarti ya bukan orang beriman ya, bukan orang beriman, Islam doang ya kan, Islam. Islam berarti ya hitam juga orang nggak pernah wudhu. Oh iya kan. Tapi bukan cuma wudhu, pastinya wudhu mau sholat. Oh biar putih wudhu aja terus, tapi nggak sholat ya nggak benar juga. Wudhu itu maksudnya mau sholat. Makanya ayatnya kan jelas. Idza kuntum ila sholat fasbighil wudhu gitu kan. Kalau kamu nggak sholat wudhu. Jadi memang wudhunya mau sholat. Nah, jadi bukan biar anggota badannya putih, karena anggota wudhu itu akan putih, kemudian kita wudhu terus tapi nggak sholat, itu ya percuma ya, percuma. Tapi bagus wudhu terus, tapi tadi sholat terus gitu ya, kan ada sunnah Pak, habis wudhu sholat, habis wudhu sholat, namanya sholat apa? Syukur wudhu. Habis wudhu sholat gitu, syukur wudhu. Bahkan keterangannya sebelum sampai basah ya, maka ada ulama yang larang ngusap, ngelap Pak. Itu. Jadi sebelum kering, nah kita sholat sunnah 2 rakaat, namanya syukur wudhu. Itu yang membuat apa? Bilal Pak masih hidup, tapi terompahnya sudah kedengeran di surga, ya kan? Nabi, kata Nabi, tapi pasti benar kan Nabi yang bilang. Jadi Nabi dengar suara terompahnya sendalnya Bilal di surga. Bilal sampai bingung. Para sahabat pada kepo juga. Emang kamu punya amalan apa? Kayaknya nggak punya apa-apa. Ya, istilahnya kalau sedekah kan beliau bukan orang kaya juga kan? Bukan orang kaya. Dipikir, dia telisik, dia cari, ternyata dia memang selalu menjaga wudhu, ya. Pas batal wudhu gitu. Wudhu sholat 2 rakaat, syukur wudhu. Gitu ya. Jadi yang jelas, fa'amal ladzina swadat wujuhum, itu adalah orang kafir atau orang yang tadinya iman bahkan terus jadi kafir. Maka tadi kecamannya ya, ancaman kecamannya fadzuqul azab, rasakan azab al-azim ya, azab bima kuntum takfurun, yang azim di atas tadi ya. Jadi disebabkan oleh kekafiran ya ini. Jadi otomatis nanti ya wajah-wajah orang beriman orang kafir akan menghitam dan akan disiksa. Dan sebaliknya wa amaladzina yabdots wujuhum, wa amaladzina yabdots, orang yang wajahnya sudah memutih ya, sudah memutih wajah mereka, fa fi rahmatillah, otomatis ya, otomatis dia akan digiring, dimasukkan ke dalam surga. Ini berarti orang yang beriman ya, orang beriman. Indikasi orang beriman adalah mengerjakan sholat. Sholat itu pasti dia berwudu ya, pasti berwudu, karena wudu itu wajib. Ketika tidak sholat wajib ya, tidak sholat itu. Makanya kata Nabi, cukup membedakan antara orang beriman dan orang kafir apa Pak? Sholat itu. Cukup membedakan antara orang beriman dengan orang kafir, bukan orang kafir dengan orang Islam, bukan ya Pak? Orang Islam mah banyak. Nah ini orang beriman dengan orang kafir, cukup sholat. Nah itu. Jadi kalau nggak sholat ya walaupun ngaku muslim atau nggak iman bahkan ya kafir. Nah, seperti itu. Karena ukurannya di sholat. Kan kebayang Pak, untuk kewajiban yang nggak perlu modal saja mereka ogah, merasa diberatkan, disibukkan, direpotkan, apalagi yang perlu modal gede. Ya kan, haji, umroh nggak bakal mau, ya kan. Atau yang berlapar-lapar, Pak, puasa, ya kan. Sholat kan nggak perlu modal, nggak perlu nahan lapar kan, malah enak. Ya, kerja, azan, istirahat, kan ada istirahat jadinya kan. Nah itu. Ya, jadi yang nggak perlu modal aja nggak mau, ya nggak pakai modal nggak mau, apalagi yang perlu modal, yang harus menahan lapar kayak puasa. Jadi ukurannya memang di sholat, ya ukurannya di sholat. Yang lain-lain akan mengikuti kata Nabi. Jadi kalau sholatnya baik ya berarti semuanya baik. Kalau sholatnya buruk berarti buruk. Atau dia tadi
amal bakti sosialnya apa luar biasa, dikenal sebagai orang yang dermawan, tapi nggak sholat sama nggak diterima juga, karena sholat jadi ukuran. Jadi ya, buat orang-orang yang wajahnya sudah memutih, ya sudah putih pada waktu itu, ya berarti kan gambaran Pak cemerlang di sini ya, cemerlang, menawan, ya. Dan semua nanti kita apa sebaya. Jadi nggak ada yang apa terlalu tua, terlalu muda gitu ya. Itu bangkitan sebaya. Kalau di mahsyar semuanya sama sebelum dihisab, ya sama di mahsyar. Tapi tetap tempatnya sama-sama, tapi sudah ada lokal masing-masing, lokal masing-masing. Kan nanti kita dikasih dinding pembatas. Termasuk orang Islam yang tadi, Islam yang munafik, ya Pak. Tadinya bareng karena sama Islam, ternyata karena dia munafik, akhirnya dia apa? Gelap, buta matanya, buta, sehingga dia nggak bisa ngelihat jalan. Nah, kenapa? Karena nggak punya cahaya. Nah, iman tuh kan, kalau orang beriman kan dapat cahaya, depan dan sebelah kanan. Nah, akhirnya dia teriak, tunggu kami, beri aku cahayamu. Nah, seperti itu nanti. Jadi mereka tuh teriak-teriak. Ya, karena apa? Karena memang mereka dalam kegelapan dan sesat. Sampai ada yang bilang, ya Allah, dulu kan kami melihat, kenapa sekarang kami buta? Apa jawab Allah? Karena dulu kamu buta mata hatinya, nah, sekarang buta mata kepalanya. Itu. Bahkan ada yang komplain pada kita nanti. Kan kita dulu bareng-bareng, ya, bareng-bareng bangun masjid, bareng-bareng ngerencanain taklim, merencanakan apa? Muludan, merencanakan nyatuan yatim. Kok sekarang? Nah, itu disebutkan dalam Quran surat apa? Al-Hadid coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila raji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisuril lahu bab batinu fihi rahmatu wa zahiru min qibalihil azab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum fatarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Ya shadaqallahu. Pada hari nanti akan berkata orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan. Munafik itu orang Islam apa bukan orang Islam, Pak? Orang Islam, ya orang Islam. Berkata lilladzina amanu kepada orang-orang beriman. Nah, nanti akan berkata kepada kita, unzuruna, tunggu kami. Naqtabis min nurikum, kami akan mengambil cahaya dari kamu. Jadi mereka nggak punya cahaya, gelap, nyasar, tersesat. Kenapa? Karena matanya buta, matanya buta, ya, buta. Seperti dalam surat apa? Al-Isra. Jadi dia di dalam buta mata kepalanya. Nah, dia bilang, qila raji'u. Nah, waktu dia teriak-teriak, Pak, mengiba-iba minta cahaya dari kita. Kalau kita jalannya udah enak aja, Pak, ya lancar. Kenapa? Cahaya kita itu datang dari depan dan sebelah kanan. Dia terang sekali, ya, terang sekali. Nah, kita jalan aja ngacir terus, ya. Nah, mereka begitu minta, kita jawab, kembalilah kamu wara'akum ke belakang kamu. Nah, kita usir malah, ya, kita usir. Faltamisu nur, cari silakan cahaya kamu sendiri. Jadi di sana nggak ada bagi-bagi. Ya, nggak ada bagi-bagi. Kalau di dunia, Pak, listrik kita mati, ya, tetangga masih hidup, kita bisa nebeng
cahaya ya, masih bisa nebeng cahaya. Nah, kalau ini nggak ada, cari, kita usir ke belakang. Faduriba bainahu, maka dibuatlah di antara mereka bisurin apa dinding. Lalu baginya bab pintu. Jadi tiba-tiba jelek aja dibatasi. Tadinya bareng sama kita, nah, tapi tiba dikasih apa? Dibikin apa di dinding yang memisahkan antara kita dengan di mereka yang orang munafik, walaupun tadi apa namanya sama-sama muslim. Batinuhu, di sebelah dalamnya fihi padanya ar-rahmah, surga itu Pak, rahmat. Nah, kita dalam dinding, wa zairuhu, dan di luar sana mengkibalihi, dari sebelahnya al-azab. Nah, sudah ada garis pemisah di situ. Dinding pemisah, bukan garis ya. Dinding pemisah. Jadi kita di dalam dengan cahaya itu ya, dalam rahmat Allah yaitu surga. Nah, mereka azab itu. Tempatnya sama-sama di akhirat ya, tapi posisinya udah beda. Nah, sudah terpisah dengan ini tapi masih bisa komunikasi. Yunadunahu, mereka menyeru mereka ya, mereka berseru ya, teriak-teriak, alam nakum ma'akum, bukakan dulu kita bareng-bareng sama kamu. Nah, itu jadi masih, walaupun di neraka dengan di surga masih bisa komunikasi ya, seperti dalam surat apa Al-Mudaththir ya, antara kita di surga dengan mereka ya, orang Islam yang nggak sholat ya. Masalah kokum fisakor, kenapa kamu masuk asakor, kata kita bisa komunikasi. Mereka jawab, kolam nakum munal musolin, kami dulu nggak sholat. Tuh, muslim tapi nggak sholat, akhirnya masuk neraka sakor. Mereka jawab, kolu lam nakum minal musolin, kami dulu nggak sholat. Nah, itu. Nah, kalau di situ kita yang nanya, kalau di sini mereka yang nanya, komplain. Bukankah dulu kita bareng-bareng Pak, bangun masjidnya bareng, ngerencanain acara-acara mau ke masjid bareng Pak ya, bahkan mungkin juga ngasih dana segala macam gitu ya. Tinggal memakmurkan masjid, sholat kagak mau. Nah, itu bareng gitu. Tapi tadi cuma bareng doang ya, dia nggak beribadah. Kita mah ibadah sholat ya, mereka mah tidak. Kita mah ngaji, mereka mah enggak ya. Coba Pak ya, pada maghrib sampai isya ya, kita sekarang di masjid baca Quran, dengerin mauizah, tausiah. Nah, sekarang mereka kira-kira yang nggak lagi sholat, nggak lagi di masjid, duduk di rumah lagi ngapain kira-kira? Paling banter nonton TV, ya kan? Ngopi. Ya, ngopi, ngerokan kan bisa ditunda sebenarnya kan, habis isya. Loh iya kan? Ngapain? Ngobrol, ya kan? Yang ngobrolnya kebetulan. Nah, ngobrol. Apa coba kan? Padahal di sini ini termasuk kata Nabi, termasuk jalan menuju surga. Man kharaja fi talabil ilmi yaltamisu ilal jannah. Man salaka thariqan fi talabil ilmi yaltamisu ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumah untuk ilmu, maka dipermudah jalan ke surga. Udah itu turun para malaikat mendoakan kita, mintakan ampun supaya kasih rahmat, gitu kan? Nah, segitu. Nah, itu. Jadi tinggal memakmurkannya ogah. Tadi bareng-bareng bangun masjidnya. Ya, bareng-bareng. Nah, tapi ternyata kan bilang, "Bukankah kami dulu bersama kamu?" Gitu kan? Nah, itu. Dan untuk orang munafik, Pak, bukan cuma itu. Walaupun dia bersama bisa jadi punya niat yang buruk. Nah, qalu ya, kita jawab, "Bala, benar. Walakinakum fatantum anfusakum." Ya. Kalian telah apa? Teruji oleh diri kamu sendiri. Artinya mereka bareng, tapi dalam hatinya kalau bisa mah ini acara, ini program nggak jalan. Itu orang munafik itu model seperti itu. Di permukaan aja kita kiranya manis-manis, baik-baik, bareng-bareng. Tapi batinnya seperti itu. Seneng kalau kegiatan yang baik-baik ini nggak berjalan. Nah, seperti itu. Fatarobastum, maka apa? Fatarobastum wartabtum. Jadi kamu termasuk orang yang ragu, ya, nggak percaya dengan apa? Janji-janji Allah tentang pahala, tentang surga, tentang rahmat Allah. Wa gharatkumul amani, dan telah menipu kalian al-amani, angan-angan, tertipu oleh angan-angan. Hatta jaa, sehingga datang amrullah,
urusan Allah, wa gharrakum, dan telah menipu kamu billahi, tentang Allah, al-gharur, tipuan, maksudnya tipuan setan. Jadi ditipu oleh setan. Acara TV lebih indah, acara TV lebih menarik, makan lebih enak, nah meninggalkan kewajiban. Kerjaan lebih menguntungkan, meninggalkan kewajiban sholat. Ya seperti itu, tertipu oleh setan, gitu ya. Jadi di dunia boleh bareng-bareng, tapi nasibnya beda. Di dunia mungkin wajahnya lebih menawan, putih, cantik, ya. Tapi nanti di akhiratnya malah menghitam, gitu, karena kufur tadi. Alhamdulillah sudah selesai. Saya udah. Mudah-mudahan masih belum puas ya. Nanti ditanyain. Nanyanya nanti aja ya, nanyanya ya. Nanti aja. Nanti aja. Habis. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.